amanah ini sendiri kita dalam industri itu masuk kategori fintech peer-to-peer lending ya, gitu ya. Jadi kalau kita dalam asosiasinya kita tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ini yang asosiasi yang resmi yang didirikan oleh pemerintah dalam hal ini Dewan Pengawasan OJK. Ya, memang dari judulnya sendiri tentunya teman-teman barangkali dari banyak literasi yang teman-teman dapat ya, banyak berbagai model fintech ya. Tidak hanya peer-to-peer lending ya, tetapi model-model fintech yang lain yaitu juga termasuk kategori fintech gitu ya. Nah, alhamdulillah sejak didirikan sampai sekarang di awal memang amanah concern terhadap industri khususnya UKM-UKM di sisi mikro ya. Seiring berjalan ya pertumbuhan dan juga situasi kondisi ekonomi atau pandemi saat ini, tentunya kami melakukan terobosan, melakukan inovasi penyesuaian dari sisi bisnis agar kita bisa tetap tetap bisa berselancar di tengah badai, kira-kira gitu. Nah, ini memiliki visi bagaimana amanah bisa melayani ya masyarakat ya dengan pelayanan keuangan syariah berbasis big data, itu yang penting. Jadi memang karena base kita teknologi, visi kita memang bagaimana mengolah big data ini menjadi satu layanan service syariah bagi masyarakat. Tentunya visi misi kita adalah bagaimana tadi menghubungkan ya, connecting people, menghubungkan seluruh masyarakat ini bisa terlayani dari sisi pembiayaan maupun pembayaran. Ya, jadi secara konsep amanah ini memang kami merupakan fintech syariah ya untuk peer-to-peer lending yang pertama ya, yang di awal itu terdaftar dan ini juga berizin pada waktu itu yang pertama. Jadi terdaftar pertama, berizin juga yang pertama. Kurang lebih tanggal 19 Desember 2020 ya. Kita memiliki izin resmi sebagai fintech peer-to-peer lending syariah pertama di Indonesia. Prinsip mekanisme kerja amanah adalah bagaimana mempertemukan ekosistem lender. Lender ini adalah masyarakat atau orang-orang atau institusi lembaga yang menginginkan memiliki dana gitu ya, yang ingin melakukan pendanaan gitu ya, nah kepada siapa? Kepada borrower. Di sini ada ekosistem borrower, kepada orang yang membutuhkan pendanaan. Nah, amanah sebagai platform ya di tengah-tengahnya inilah yang menghubungkan antara tadi pendana atau kita sebut lender juga dengan borrower, dalam hal ini yang orang yang membutuhkan pendanaan. Nah, inilah fungsi sebenarnya kita adalah platform teknologi pelayanan keuangan yang tadi mempertemukan antara lender dan borrower gitu ya. Nah, memang sebagai bahan juga interaksi buat masyarakat, harus juga kita cerdas bagaimana melihat satu institusi perkembangan industri fintech saat ini ya, apalagi beberapa hari terakhir ini ya di media sudah jelas bagaimana tegasnya Satgas ya OJK memberantas atau pemerintah memberantas fintech yang tanda kutip ilegal ya, ilegal bahkan bisa satu hari 3.000 saat ini nih yang ditangkap ya, yang ditutup oleh Satgas karena memang mereka tidak legal atau ilegal. Nah, inilah yang membahayakan atau merugikan masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Tentunya teman-teman bisa mengakses ya web resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Di sana akan terlihat mana fintech yang betul-betul legal ya, yang terdaftar ataupun berizin. Nah, dari situ mungkin awal bagaimana kita juga bisa mengenal fintech lebih lanjut. Bisa kita pahamin adalah syariah ini dia kaya dengan akad gitu ya, kaya dengan bentuk bisnis model, karena syariah itu menyesuaikan si penerima manfaat atau penerima dana. Bedanya kalau non syariah,
apapun kebutuhan pendanaan kita, misalnya teman-teman lagi butuhnya barang, tetap kenaannya bunga. Teman-teman lagi butuh modal kerja yang fleksibel, tetap dihitungnya bunga. Teman-teman lagi punya usaha pengen bagi hasil, tetap kenanya bunga gitu. Itu non syariah. Jadi kalau kita bicara syariah, biasanya yang pertama kali ditanya adalah kebutuhannya untuk apa sih gitu kan. Karena kalau teman-teman lagi butuh untuk barang, kalau di syariah kan ada akad jual beli. Karena dengan akad jual beli itu lebih cocok dengan kebutuhan pendana atau penerima manfaat yang butuhnya memang lagi bentuknya barang. Jadi dia terima barang, akhirnya kita bisa akadnya itu berbasis margin. Namun kadang-kadang kita nggak butuh bentuknya barang, kita butuh bentuknya uang kan. Nah kalau di syariah itu, kalau bentuk uang itu memang sebaiknya dalam bentuk modal kerja. Nah modal kerja itu ada dua akad ya, dua akad utama kalau di syariah, yang dimana ketika misalnya kita butuh 100 juta, berarti si pemodal benar-benar 100% ngasih 100 juta gitu ya. Itu berarti akadnya mudharabah gitu ya. Tapi kalau kita butuh 100 juta tapi kita ajak investor, ya investor setengahnya deh, saya juga setengahnya. Nah itu berarti pakai akad musyarakah. Nah itu kan nggak ada di non syariah. Nah apa sih akibatnya dengan kekayaan akad ini? Jadi kalau dari awal pengajuan mungkin kelihatannya sama, syariah dan sama. Namun ketika udah gagal bayar, nah disitulah dana syariah dengan non syariah. Karena kalau gagal bayar, ya misalnya di masa pandemi nih, usaha kita lagi turun, kita lagi nggak ada penghasilan usaha, kan bunganya tetap jalan, betul nggak? Karena akadnya nggak ada akad bagi hasil, nggak ada akad modal kerja usaha, adanya ya akadnya bunga gitu kan. Namun kalau syariah misalnya lagi kondisi sulit, maka pemodal juga akan menyesuaikan dengan kesulitannya si penerima manfaat. Kalau memang tidak ada hasil yang bisa dibagikan gitu ya, maka tidak ada yang dibagikan. Nah itulah kira-kira bisa terjawabnya bedanya syariah sama non syariah apa. Biasanya baru kelihatan perbedaannya secara signifikan adalah ketika sudah gagal bayar gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi penagihan. Ya karena syariah itu kan mengutamakan azas kemitraan ya, saling sejajar gitu. Jadi baik yang pemilik dana ataupun penerima dana itu ya sama, equal. Jadi penagihannya itu otomatis ya manusiawi gitu ya. Kalau kita bicara jaminan di syariah juga treatmentnya juga agak beda ya. Kalau di non syariah misalnya kita gagal bayar ya jaminan itu udah menjadi alat bayar utama gitu ya. Tapi kalau di syariah jaminan itu bukan alat bayar utama, tapi itu adalah alat kepercayaan bahwa pendanaan ini bisa berjalan lancar karena masing-masing memiliki resiko masing-masing gitu. Apa kelebihan-kelebihannya dari amanah? Tentunya amanah ini sejak awal didirikan, kami bermitra dengan juga ekosistem yang sudah terbentuk saat ini. Ya, jadi ini salah satu cara kelebihan kita, bagaimana juga cara ini memberikan confidence yang cukup baik bagi lender ya dalam mereka melakukan pendanaan terhadap UKM atau proyek-proyek yang dibiayai. Kenapa demikian? Karena memang ekosistem ini kan sudah masuk satu pembinaan, satu network yang cukup lama, sehingga data historis ya, kemudian juga transaksional daripada anggota-anggota UKM ataupun proyek-proyek itu sudah ada recordnya, sehingga ini bisa lebih memudahkan kami untuk bisa melakukan assessment apakah memang bisnis ini cukup potensial untuk dibiayai atau tidak. Itu kalau tadi saya lupa juga, kalau bedanya amanah dengan yang lain apa? Mungkin fintech syariah lain tuh belum banyak sisi sosialnya ya. Kita ini Pak Agus expert di sosial juga nih, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Ya, betul apa yang disampaikan tadi ya. Memang secara core kita bisnis ya, layanan. Tetapi juga secara praktek ya, kawan-kawan, amanah ini kita juga mensupport
industri sosial ya, lembaga keuangan sosial ya, seperti dompet itu apa gitu ya, atau sejenisnya ya. Nah ini juga lembaga-lembaga wakaf ya, ini juga amanah berkolaborasi untuk menggalang donasi. Nah kemudian juga kita juga melakukan crowdfunding untuk juga fakir miskin yang terdampak. Ini juga membebaskan mereka dari hutang ya, kemudian memberikan makan. Ini juga salah satu yang bisa dilakukan ya. Pasti tentu tantangan pertama adalah menemukan yang namanya product market fit. Jadi bagaimana sebuah produk itu diterima oleh masyarakat atau target pasar kita gitu. Apalagi kita bicara mengkombinasi antara jasa keuangan yang memang sudah ada di masyarakat dengan teknologi yang belum tentu semua umur itu bisa mengadopsi teknologi. Jadi tantangannya tentu bagaimana di awal-awal itu adalah membuat sebuah produk yang produk itu target pasar kita bisa nerima gitu dan bisa dipakai, karena fintech itu kan suka nggak suka dia termasuk dalam kelompok startup ya. Kalau kita lihat data statistik startup, dari 100 startup mungkin 90 startup bakal gagal, 10 yang bakal survive. Nah kegagalan itu biasanya terjadi ketika memiliki produk dan produknya itu tidak diterima oleh masyarakat. Jadi hampir sama kayak tantangan-tantangan usaha lain adalah bagaimana kita mengkombinasi syariah, mengkombinasi teknologi, dan mengkombinasi jasa keuangan. Bagaimana supaya memudahkan produk ini diterima? Ya kita bekerja sama misalnya dengan e-commerce. Mungkin sebagai juga tambahan informasi bagi kawan-kawan, bahwa memang ini tantangan tersendiri ya, hambatan ya Mas Rinaldi ya, terkait dengan pemahaman masyarakat. Dan memang indeks literasi ekonomi keuangan syariah di Indonesia ini masih di bawah 30% atau 29,6%. Nah apa artinya? Artinya memang literasi keuangan syariah di masyarakat masih jauh dari ekspektasi yang kita harapkan ya. Pertama kuncinya adalah kita menyediakan layanan yang memang dibutuhkan banyak orang ya, karena kalau bicara pembiayaan usaha, banyak yang mau dapat pembiayaan usaha tapi sektor yang seperti apa yang mau kita layanin dan lain-lain. Jadi makanya memang kalau ketika misalnya seperti Amanah ya, kita tentu pasti akan menentukan target dulu di depan gitu. Nggak mungkin kita jadi superhero untuk semua muslim yang ada di Indonesia, kira-kira gitu ya. Jadi kita harus pilih-pilih siapa yang kira-kira memang menjadi target pasar. Nah ketika kita milih-milih beberapa produk, kita ada produk yang sifatnya pembiayaan produktif, itu pun nggak semua tipe usaha yang bisa kita danai. Apalagi di masa pandemi ini kan resiko sangat besar ya. Jadi kita pilih-pilih sektor. Misalnya kalau yang untuk sektor produktif UMKM saat ini yang kita bisa layanin sangat terbatas. Misalnya di bidang telco, di bidang kesehatan, di bidang pangan dan pokok ya, kebutuhan pokok gitu ya. Nah terus kalau yang kebutuhan yang sifatnya konsumtif gitu ya, untuk perseorangan, itu pun juga kita pilih-pilih gitu ya. Misalnya kita punya produk yang memang pendanaannya untuk konsumtif gitu ya, untuk perseorangan. Ya kita pilih misalnya produk yang mau masa pandemi tetap daya tahannya tinggi. Misalnya apa? Mau pandemi nggak pandemi kan orang tetap perlu berangkat haji gitu ya. Sedangkan masyarakat kelas menengah gitu ya lebih milih untuk nyicil motor gitu ya. Padahal motor itu mungkin nggak ada perintahnya di Al-Quran kan gitu kan. Tapi nyicil motor aja yang 30 jutaan, 40 jutaan bisa. Masa naik hajinya ditunda-tunda? Kalau dia bilang dia belum mampu untuk naik haji kan berarti bohong juga ya. Karena nyicil motor bisa tapi naik haji nggak mau daftar. Nah itu salah satu yang membuat kita alasan atau latar belakang kita ngebuat produk-produk itu nggak sembarangan. Jadi waktu kita bikin produk, pasti kita membuat produk-produk yang kedepannya akan dibutuhkan oleh banyak orang. Salah satu contoh juga, awalnya kami tidak mengeluarkan yang namanya cicilan belanja syariah atau yang sering dikenal dengan pay later gitu ya. Kita bikin misalnya produk pay later syariah, sebenarnya itu akadnya cicilan gitu kan, cicilan barang. Itu kenapa kita bikin produk itu? Karena kita melihat fenomena banyak masyarakat muslim justru yang menggunakan pay later yang non syariah.
untuk belanja-belanja di e-commerce. Nah ini kan kita jadi memiliki dorongan ya, waduh sayang banget nih, kok ini masyarakat muslim malah mengakses yang non-syariah untuk beli-beli barang. Kenapa kita sebagai fintech yang berizin dan license, kenapa kita nggak bisa memprovide sesuatu yang sama supaya mereka juga selamat, kira-kira gitu. Nah itulah hal-hal yang mendasari kita untuk mentarget masyarakat Indonesia. Jadi kalau bilang masyarakat Indonesia itu luas, benar, tapi kita tetap pilih-pilih karena kita nggak bisa melayani keseluruhan masyarakat. Ketika kami mencari mitra, pasti kami mencari mitra-mitra yang bisa kita perlakukan sebagai basis data. Jadi nggak mesti e-commerce bentuknya. Pesantren itu bisa jadi mitra. Kenapa? Karena dia udah punya data point. Data poinnya siapa? Dia punya member, dia tertutup, punya santri, punya guru, punya anggota keluarga, ya orang tua murid santri dan lain-lain. Siapa lagi yang bisa dijadiin data point? Koperasi Syariah. Dia punya member, rata-rata koperasi Syariah punya 1000 member. Siapa lagi? Banyak komunitas-komunitas, even kayak Muhammadiyah atau NU itu bisa dijadikan data point. Jadi begitu cara pandang kami, karena mitra ini dia purpose-nya adalah supaya dalam menseleksi penerima manfaat atau yang kita sebut dengan borrower ya kalau di peraturannya peer-to-peer. Kenapa? Karena borrower ini kalau nggak melalui data point itu pasti sangat beresiko gitu ya, tiba-tiba langsung mengakses aplikasi kita gitu kan. Kita nggak kenal dia siapa, yang bisa kita verifikasi hanya KTP-nya. Kalaupun kita verifikasi data-data transaksinya sangat terbatas gitu datanya. Paling yang bisa kita lihat data pembayaran billernya dia, data Telkomsel, data dia bayar listrik. Tapi sisanya kan kita tidak tahu itu siapa. Namun kalau dia adalah membernya misalnya e-commerce, setidaknya kita bisa melihat pola belanjanya dia. Atau kalau dia toko, pola transaksinya dia dibeli oleh pelanggannya selama ini gimana. Nah itulah kenapa Amanah lebih condong ketika menyalurkan produknya itu lebih condong kita membutuhkan banyak mitra ketimbang kita melakukan sendiri. Kebetulan kita juga mitranya Pertamina. Syarat pertama ini menurut pendapat pribadi dan pengalaman pribadi saya, dan ini mungkin bisa diterapkan bukan hanya ke Amanah tapi bisa ke perusahaan-perusahaan lain. Yang pertama adalah keberanian untuk bertanya ke perusahaan tersebut. Kan kalau kita ngecek perusahaan apapun lah ya, kan ada email karir, ada email ada email infonya atau supportnya si perusahaan tadi, kirim. Jangan ragu mau direspon atau nggak direspon. Yang penting yang pertama adalah berani dulu untuk bertanya. Siapa tahu saat itu ketemu HRD-nya yang emang katakanlah polite gitu ya, atau saat itu ketemu sebuah struktur organisasi yang nggak terlalu kompleks. Jadi ketika yang baca email, isi pembaca email itu ternyata punya akses ke foundernya langsung, jadi dia bisa nanya. Kita nggak pernah tahu kan struktur organisasi orang itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah jangan malu bertanya. Justru teman-teman yang dapat internship itu biasanya teman-teman yang misalnya ya lagi ngikutin acara, terus somehow di acara tersebut foundernya atau salah satu petingginya perusahaan tersebut lagi menjadi speaker, terus bertanya dan memfollow up. Nah itu biasanya yang dapat internship. Itu kalau secara umum internshipnya nggak terbuka ya. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang internshipnya itu diiklanin. Kayak Amanah nih internshipnya tidak diiklanin gitu ya. Ketika ada yang mengajukan, biasanya kita lihat dulu latar belakangnya dan kita menyesuaikan departemen mana nih yang lagi butuh bantuan kan gitu kan. Dan jangan selalu berharap ketika kita internship kita dapat di posisi yang memang sesuai dengan latar belakang kita. Misalnya teman-teman fakultas hukum gitu ya, belum tentu internshipnya itu dapat di fakultas hukum, bisa aja dapat di administratif ya kan. Karena namanya internship itu kita nggak boleh pakai ego, kecuali teman-teman internshipnya itu memang dibutuhkan untuk nilai kuliah ya, bukan untuk nambah pengalaman. Kalau nambah pengalaman sih go with the flow aja. Skill komunikasinya, skill teamworknya, skill leadershipnya, skill wawasannya yang kepake.